kebanyakan yang maju untuk kompetisi itu ya orangnya itu aja Iya, begitu masih. loh. Itu Jadi di mana komunitas tersebut ya hadir itu sebagai penggerak atau pendorong. core of the core. Turn it up on the mic with Radik Podcast. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Halo Sobat Radik, balik lagi nih di podcast Radik FM bersama aku Ardisha di sini sebagai host. Nah, Sobat Radik, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih Sobat Radik dan sedang berkembang di lingkungan Fakultas Komunikasi dan Informatika. Belakangan ini, setiap warga studi, setiap program studi di FKI itu sedang membentuk komunitas prestasi yang menjadi wadah bagi mahasiswa nih Sobat Radik untuk mengembangkan potensi, kemudian mempersiapkan diri mengikuti kompetisi di bidang nasional, internasional, maupun regional, seperti itu. Nah, seperti apa sih kompetisinya seperti ini? Mungkin nanti kita bisa tanya-tanya langsung ke narasumber hari ini ya. Kali ini kita kedatangan cuma satu narasumber aja Sobat Radik, tapi sudah ada 4 narasumber sekaligus di sini. Yeah. Mungkin bisa perkenalan satu persatu, Bapak dan kakak-kakak. Oke, halo Sobat Radik, halo warga FKI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aulia Rahman ya, selaku di kemahasiswaan di FKI. Oke. Kemudian ada kakak siapa di sini? Halo teman-teman semua. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Asidiki. Ya, mungkin bisa dipanggil akrabnya Hasbi dari program studi Sistem Informasi angkatan 2024. Oke, selanjutnya. Oke, halo semua. Perkenalkan, namaku Kurniawan Chandra. Bisa dipanggil Chandra. Aku dari Informatika angkatan 2024. Oke, selanjutnya ada. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Arlan Afikal Syauki. Saya biasa kerap dipanggil Arlan. Saya dari komunikasi juga. Oke, jadi di sini sudah ada Bapak Mada, Kak Hasbi, Kak Chandra, dan Kak Arlan. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang komunitas berprestasi yang ada di Fakultas Komunikasi dan Informatika. Oke, mungkin bisa diceritakan Bapak dan kakak-kakak semuanya awal mula komunitas ini dibentuk seperti apa? Ya, terima kasih. Oke, dari saya dulu ya. Jadi di FKI ini ya, saya selaku di kemahasiswaan ini ya, teman-teman semuanya, saya ingin ini ya, membentuk komunitas prestasi ya. Komunitas prestasi tujuannya untuk apa? Tujuannya istilahnya untuk sebagai wadah dari mahasiswa umum di FKI ini, supaya ketika teman-teman itu ingin meningkatkan prestasi ya, istilahnya cari tahu informasi terkait dengan lomba, kemudian bagaimana alur untuk mengikuti lomba, kemudian apa saja fasilitas yang didapatkan untuk mengikuti lomba itu, informasinya itu jadi satu wadah gitu ya. Jadi istilahnya itu tidak satu mahasiswa masing-masing menghubungi fakultas gitu ya. Jadi istilahnya itu ada wadah. Nah, kemudian kita inisiatif untuk membuat komunitas prestasi itu sendiri. Nah, ini komunitas ini inspirasinya itu dari fakultas tetangga kita ya, di Fakultas Teknik ya. Jadi di sana itu ada modelnya, itu ada komunitas prestasi, dan di sana itu malah komunitasnya ini fokus di bidang tertentu gitu loh, misalkan komunitas untuk robot, komunitas untuk apalah macam-macam itu ya. Jadi masing-masing sudah fokus di masing-masing bidang lomba gitu ya. Jadi kalau dari situ kemudian kita berpikir, wah ini kayaknya bagusnya kalau diterapkan di FKI gitu kan ya. Nah, kemudian kemarin itu saya koordinasi sama teman-teman himpunan ya, dari Himakom, Himatif, Himasif ya, supaya teman-teman membuat wadah komunitas itu tapi di luar himpunan dan juga UKM begitu. Jadi sifatnya itu memang berdiri sendiri. Terus kemudian mereka cari istilahnya itu orang-orang yang mau mengurusi komunitas itu, kemudian ketemulah nih teman-teman di sini ya. Ada di sini ketua-ketuanya, ada Mas Kak Arlan, Kak Chandra, sama Kak Hasbi. Begitu ceritanya. Berarti awalnya itu karena FK itu mau memberikan wadah untuk mahasiswa ya Bapak ya. Betul sekali. Dan istilahnya itu supaya ya teman-teman kalau berprestasi itu tadi ya, informasinya itu jelas, lengkap dan
terpusat itu ya. Benar. Jadi masing-masing prodi kita mencoba per prodi terlebih dahulu. Oke. Karena apa ya, kalau ya kemarin-kemarin sebenarnya di FK itu sudah banyak mahasiswa yang berprestasi. Tetapi apa ya, maksudnya itu kebanyakan yang maju untuk kompetisi itu ya orangnya itu aja Iya, begitu masih. loh. Jadi informasinya belum tersebar menyeluruh ke teman-teman mahasiswa umum. Ya harapannya itu dengan adanya komunitas ini nanti informasi bisa tersebar lebih Bisa tersebar. luas gitu ya, dan istilahnya bisa memunculkan maksudnya itu talenta-talenta baru di FKI. Gitu. Iya. Nah, dari kakak-kakak sendiri mungkin kenapa tertarik untuk join komunitas ini? Bisa diceritakan? Oke, boleh dari siapa dulu? Boleh dari Kak Azri. Oke, baik. Ya, jadi ya terima kasih untuk pertanyaannya. Oke. Tertarik untuk ya join di komunitas, utamanya di prodi saya sendiri di sistem formasi. Ya. Itu karena di sistem formasi kan bisa dikatakan usianya baru berjalan 2 tahun ya kurang lebih. Iya. 3 tahun. Iya, 2 Nah. tahun sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Nah, dari situ bisa kelihatan sebagai angkatan pertama di prodi sistem formasi itu sebenarnya dari mereka tuh banyak bakat ataupun kelebihan di dalam Iya. diri dia sendiri. Namun belum ada wadah yang ataupun kayak ngegerakin dari orang tersebut tuh supaya bakat itu bisa Tersalurkan. tersalurkan ataupun langsung diimplementasikan gitu di berbagai bidang lomba. Oke. Nah, makanya dari adanya muncul komunitas di prodi SI itu nanti bisa mendukung ataupun sebuah usaha usaha supaya teman-teman mahasiswa SI itu sendiri bisa lebih terstruktur dalam hal administrasi ataupun dalam hal kayak step by step tentang pengajuan lomba segala macam. Kurang lebih seperti itu. Dari Kak Hasbi seperti itu, mungkin dari Kak Chandra dan Kak Arlan seperti apa? Kalau saya karena di sini alasan ikut kenapa buat bikin komunitas ini, karena reason pertama tentunya karena saya tipikal orang yang suka banget namanya kompetitif. Oke. Ya, kompetitif itu menurut saya itu bisa proof dari skill kamu bahwa lu bisa mampu nggak sih buat nyelesain masalah ini. Skill kamu itu udah mumpuni belum kalau dibandingin dengan orang lain. Karena kalau kalian ikut kompetisi, kalian nggak cuman ngebuktiin di antara lingkungan kalian, tapi di lingkungan di luar kalian, yang berarti kalian bisa lebih maju, lebih grow di skill tersebut. Nah, itu salah satu alasan saya lebih suka kompetisi. Nah, kenapa terus bikin kompetisi ini, komunitas ini? Nah, itu saya ada niatan buat mencakup semua kalangan, karena kebanyakan orang nggak ikut kompetisi itu karena dia afraid, dia takut akan karena kompetisi, takut nggak mampu, takut inilah, takut ini gimana lah. Betul. Nah, jadi itu reason saya, jadi biar kita bisa ngumpul bareng, kita bisa discuss bareng terkait kompetisi itu gimana, cara biar bisa win itu gimana, karena semua itu ada key-nya lah, semua itu ada caranya biar kita tetap bisa grow dari kompetisi itu. Oke, dari Kak Arlan mungkin kalau dari aku mungkin sedikit cerita dulu ya. Kenapa aku bisa tertarik sama komunitas ini, karena itu sebenarnya dari Ilkom itu kan terkait kompresi ini itu udah diwadahi sama Himakom. Oke. Nah, dari Himakom sendiri itu sebenarnya udah ada kompres tapi berbeda konsepnya. Karena kalau dari Himakom itu punya konsep itu kita mencari data mahasiswa Ilkom yang mungkin memiliki prestasi atau apa, itu nanti kita apresiasi dalam bentuk kita upload ke medsosnya Himakom. Cuma kenapa saat ini aku tertarik itu karena hitungannya kan bisa dibilang kayak ini pengembangan yang baru kan. Jadi dari kita tuh nggak cuma mengapresiasi aja, tapi kita menjadi wadah sama kayak menjadi tempat sarana lah buat mungkin teman-teman yang jarang ikut lomba atau mungkin mau ikut lomba, itu nanti dari kita bisa menyediakan, kita bisa ngasih informasi, kita juga bisa membranding juga. Nah, seperti itu kalau dari aku. Oke, berarti memang tujuannya sama ya, untuk menjadikan wadah mahasiswa-mahasiswa FKI ini supaya bisa lebih berprestasi dan berkumpul bersama ya. Nah, mungkin kegiatan apa saja yang udah dijalanin kakak-kakak dan bapak sendiri sejak komunitas ini berdiri? Oke ya, untuk kegiatan
Untuk kegiatan ini ya, ketika saya menginisiasi teman-teman untuk membuat komunitas prestasi, itu kegiatan saya ini sih ya, saya apa itu istilahnya itu, serahkan ke teman-teman, Oke. bebas berkreasi untuk membuat kegiatan apa. Tapi yang saya tekankan juga bahwasanya komunitas ini jangan terlalu ini ya, jangan terlalu mengikat begitu ya, jangan terlalu mengikat dan jangan terlalu banyak kegiatan. Maksudnya kegiatan itu tidak perlu membuat program kerja gitu. Jadi istilahnya itu cuma untuk ada kumpul, sharing informasi, sharing istilahnya itu strategi untuk menang lomba Oke, bagaimana begitu. iya. Lebih ke arah situ. Oke, baik. Supaya tidak membebani juga. Oke, jadi fleksibel ya Pak ya, enggak yang terlalu terikat, tapi kita diberikan wadah untuk berprestasi di sini. Mungkin apakah ada mentoring atau sesi sharing sendiri kepada mahasiswa yang pernah berprestasi untuk komunitas ini, Bapak? Sejauh ini? Kalau sejauh ini belum, karena kita berdiri baru bulan kemarin juga Iya, ya. bulan kemarin. Jadi Kurang dari sebulan. kita belum ternyata kita berdirinya baru bulan Mei ya, Mei tanggal ya? 10 ya. Iya, tanggal 10 Mei. Betul. Ini masih Oke. bulan Juni masih hangat banget gitu. Masih hangat banget ya. Ditunggu Dan banget, kalaupun nanti ada mentoring, Oke. nah itu ya, itu kan seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasanya mentoring itu kan bentuk berkegiatan. Itu ketika teman-teman mau mengadakan kegiatan itu, saya minta untuk ini kolaborasi dengan himpunan, gitu kan ya. Iya. Nah, jadi kalau istilahnya himpunan seperti tadi di Makom ada terkait prestasi, nah jadi nanti dari komunitas dan dari himpunan ini bisa saling kolaborasi. Maksudnya itu misalkan nanti udah berjalan lama ini ada alumni-alumni yang berprestasi siapa, ini kan bisa dijadikan untuk narasumber Benar. begitu. Tapi untuk pelaksananya itu dari himpunan. Oke, dari himpunan ya Bapak ya. Mungkin tantangan apa Pak yang dihadapi kurang lebih 1 bulanan ini untuk membangun komunitas berprestasi ini? Karena kan nggak mudah ya untuk membangun sebuah komunitas seperti itu. Dan kakak-kakak semua, apa yang dirasakan tantangan menurut kalian apa? Seperti itu. Dan kalau dari Tantangan aku, ya. Boleh kayak dari Mas dulu. gimana ya? Mungkin tantangan terberat itu kayak kita agak kesusahan buat menarik dari mahasiswa-mahasiswa Oke. umum tuh agak susah. Jadi kayak kita kayak bingung mau enaknya mulai dari mana, terus kita harus apa tuh sebenarnya masih bingung buat awalan kayak gitu. Ya, betul. Ya, kita karena ini kompetisi, dan kalau kita ikut kompetisi kita ibaratnya harus siap untuk ngeluangin waktu kita, ngeluangin prioritas kita buat ngelakuin kompetisi tersebut, dan semua orang nggak siap buat itu. Jadi ya itu hard thing buat nyari orang yang pas aja. Mungkin kalau dari aku sendiri ya versinya ya kurang lebih sama, cuman ada sedikit penambahan, yaitu di mana komunitas tersebut ya hadir itu sebagai penggerak atau pendorong, inisiator juga, dan dengan adanya itu bisa jadi hal yang apa namanya ya memang challenging buat ya aku sendiri dan juga teman-teman yang lain gitu, karena sebagai perintis atau inisiator ya, itu memang udah hal yang wajar. Iya. Kita perlu mengumpulkan ataupun menyeleksi dari kemampuan mahasiswa umum itu seperti apa gitu. Oke. Nah, menurut Bapak dan kakak-kakak sekalian, bagaimana budaya kompetisi budaya kompetisi dan prestasi di FKI saat ini, Bapak? Kalau budaya kompetisi sudah ada ya, maksudnya itu bukannya belum ada, sudah ada, dan beberapa kalau mahasiswa di FKI itu prestasinya juga sudah cukup bagus. Oke. Cuma kenapa kita membuat komunitas ini tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tujuannya supaya itu yang apa itu berminat untuk berprestasi, untuk mengikuti kompetisi itu bukan cuma orang itu saja gitu loh. Jadi supaya informasinya itu tersebar dan tingkat kompetitifnya itu bisa merata juga. Baik. Jadi ada informasi lomba ini, teman-teman semuanya itu bisa mengikuti. Dan seperti yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman mahasiswa FKI ya terutama ya, jangan takut untuk bergabung di komunitas prestasi ini. Tadi ya, jadi istilahnya itu tidak mengikat itu ya, dan tidak membebani begitu kan ya. Berbeda dengan UKM. Kalau UKM itu kan mereka punya program kerja, itu kan ya harus dipertanggungjawabkan programnya itu kan ya. Dan kemudian ada dana untuk kegiatan. Nah, kalau di komunitas ini cukup istilahnya tuh ya
kumpul-kumpul aja gitu loh. Oke. Seperti komunitas itu kan kumpulan orang-orang yang memiliki minat yang sama terhadap apa tuh ya sesuatu. Nah di sini di komunitas prestasi di FKI ini, kalau teman-teman berminat untuk meningkatkan prestasi bisa bergabung di komunitas yang ada di FKI ini, baik di sistem informasi, kemudian teknik informatika maupun ilmu komunikasi ya. Nanti teman-teman saya berikan keleluasan juga untuk memberi nama. Ini kan beberapa dia sudah memikirkan nama dan sudah punya nama, itu kan supaya ada identitas begitu. Iya, betul. Jadi itu tadi ya, tidak dibebani harus membuat program kerja, itu tidak ada. Jadi istilahnya kumpul-kumpul sharing-sharing, bisa offline bisa online, itu kan sekarang fleksibel juga. Benar. Baik. Nah, mungkin dari kakak-kakak sendiri, apakah mahasiswa FK itu udah cukup antusias buat mengikuti lomba dari mungkin sistem informasi, teknik informatika ataupun ilkom, itu seperti apa regulasinya? Oh, oke. Baik. Melihat antusiasnya dari teman-teman FKI atau lebih tepatnya di prodiku sendiri, Iya, sistem informasi, itu udah sangat tinggi tentu antusiasnya. Setiap kali dari aku sendiri posting di status WhatsApp ataupun Instagram, itu beberapa dari mereka tuh ada yang nge-reply tentang story-nya, tentang ajak-ajak tuh kalau mau ikut lomba segala macam. Tapi setelah aku terbuka menawarkan atau menerima apa ya tawaran dari temanku ini, dari si dia, itu dia nggak ada kelanjutan. Jadi stuck ya. kayak nge-stuck. Dari situ kan ya dari aku pribadi bingung nih, kira-kira untuk menerusinya itu seperti apa sih tuh. Karena ya balik lagi cuman diri sendiri yang bisa diandalkan gitu. Mungkin dari kakak teknik. Ya, kalau interest mostly banyak yang udah interesting buat ikut lomba, karena ya kayak itu. Aku juga ada posting itu, banyak juga yang buat aku pengen ikut ini dong, gitu, pengen ikut itu dong, kayak ayo aja gitu. Cuman kan kalau aku udah ada tim khusus lah ya. Jadi mereka bingung, mereka mau tim sama siapa, mereka bingung mau ngajak siapa yang benar-benar dia interest juga, yang niat juga. Nah, mereka kesulitan di situ. Makanya kalau buat teman-teman yang interest buat ikut lomba kompetisi, ya teman-teman bisa ikut di sini aja, komunitas kita. Itu kalian bisa nemuin teman-teman lah yang mereka belum ada tim, kalian bisa gabung, kalian bisa kerjasama, kalian bisa discuss juga. Dari Karlan mungkin kalau dari komunikasi, kalau dari apa ya, dari aku lihat tuh kayak banyak yang antusias. Cuma dari anak-anak komunikasi itu lebih suka ikut lombanya tuh sendiri. Jadi daripada ke prodi atau fakultas itu banyak yang sendiri. Jadi kayak ikut mandiri gitu. Jadi kayak dari kita tuh kayak susah di situ sebenarnya. Kayak gimana ya narik biar dari mereka tuh bisa datang ke kita dulu buat, soalnya kan kalau dari kita kan udah dibantu sama Pak Mada ya Pak. Iya. Jadi terkait pendanaan itu kan udah enak. Jadi kayak kita juga masih bingung buat kayak gitu. Nah, mungkin dari Bapak dan Kakak sekalian, apakah komunitas ini tuh membantu meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik? Membantu juga sih ya, karena apa ya, itu tadi komunitas prestasi ini kan tidak hanya terkait lomba akademis saja, jadi juga non akademis. Makanya ini ya istilahnya itu kita rintis per prodi terlebih dahulu. Nah, teman-teman saya berikan keleluasan untuk istilahnya itu berinteraksi, istilahnya itu berkumpul, membangun link gitu kan ya. Nah itulah nanti manfaatnya itu tadi untuk istilahnya itu linknya bertambah gitu kan ya. Dan juga seperti yang disampaikan Mas Sarang tadi, bahwasanya kalau setiap lomba, kalau teman-teman mahasiswa FKI ini lombanya mandiri, itu sebenarnya rugi. Kenapa rugi? Karena kalau misalkan lomba mandiri ya, ikut lomba sendiri, bayar sendiri, kemudian dapat prestasi, dapat hadiah yang dapat sendiri, kemudian tidak dilaporkan, itu kan ya itu cuma buat dia saja gitu loh. Tapi kalau istilahnya itu lewat prosedur, lewat universitas ya, mulai dari tahap prodi, fakultas, universitas itu ya, ketika teman-teman mau ikut kompetisi itu disupport gitu loh, disupport baik dari segi dukungan apalah istilahnya dosen pembimbingnya, ataupun istilahnya itu untuk
subsidi pendanaannya. Misalkan berangkat sampai ke luar negeri itu ada juga subsidinya. Belum lagi nanti kalau menang dapat subsidi insentif duit juga. Nah, itu manfaatnya banyak sekali. Jadi kalau kalian ya mahasiswa istilahnya itu ikut lomba mandiri tanpa lewat jalur dari itu rugi. Oke, baik. Jadi sangat membantu ya Sobat Radik buat komunitas berprestasi ini. Kemudian Bapak, dari sudut pandang pimpinan ataupun komunitas, bagaimana sih Pak cara memetakan talenta-talenta mahasiswa dari awal masuk ke komunitas ini? Kalau dari tahap awal masuk biasanya itu ketika master itu kan sudah ada ini ya, apa itu penyaringan mulai dari pernahkah ketika apa itu ya sekolah berprestasi bidang apa, akademis non akademis, kemudian dinas apa itu kan ya. Dari situ sebenarnya sudah ada datanya begitu ya. Nah kemudian ketika mahasiswa berinteraksi berkegiatan di kampus di UMS ini ya teman-teman nanti kan akan kenal juga dengan namanya UKM, Ormawa, kemudian istilahnya itu kenal dengan teman-teman baik dari antar prodi, antar fakultas itu biasanya ini sendiri berkembang sendiri. Kemudian itu tadi apa ya? Ya komunitas ini salah satu strategi untuk memetakan itu minat dan bakat mahasiswa itu terkait di bidang prestasi tentunya. Iya. Oke, berarti memang komunitas ini yang akan memetakan talenta-talenta mahasiswa ya Pak ya. Kemudian mungkin boleh dibocorkan Pak, dukungan konkret apa saja yang disiapkan untuk mahasiswa yang mau maju lomba? Mungkin ada insentif, pendampingan dosen ahli, atau dispensasi apa gitu. Ya sudah, ya saya sampaikan tadi ya, banyak banget manfaatnya dan banyak banget fasilitasnya. Jadi kalau teman-teman mau apa dia, misalkan tadi ya besok lagi, terutama teman-teman yang mau maju lomba mandiri, kalau teman-teman dapat informasi lomba, oh ini tertarik nih, saya mau ikut lomba misalkan apa ya, fotografi misalkan itu ya. Nah, itu bisa di share ke teman-teman komunitas. Gitu. Oh ini ada lomba ini. Jadi bukan cuma dia yang maju saja, bisa di share ke teman-teman. Oh kita bisa sharing ini gimana supaya strategi yang bisa menang gimana ya gitu kan ya. Itu dari informasi. Kemudian dari data informasi ini bikin surat tugas. Jadi kalau teman-teman mau maju lomba itu ada surat tugasnya. Surat tugas untuk mengikuti lomba tersebut. Apakah itu nanti tingkatnya nasional ataukah internasional itu kan ya. Nah, kemudian bikin surat tugas, kemudian ini mengajukan proposal itu tadi ya, proposal subsidi untuk ini apa pendanaan terkait dengan kompetisi tersebut. Nah itu nanti kita lihat kompetisinya bagaimana, apakah kompetisinya itu sifatnya nanti perlu kita istilahnya seleksi terlebih dahulu di tingkat fakultas ataupun universitas itu kan ya, itu diseleksi terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah itu nanti ketemu kan ya istilahnya itu siapa delegasinya dari universitas, kemudian nanti ada ini apa itu pendanaan yang disetujui berapa itu kan ya, kemudian berangkat, kemudian tadi ketika dia berangkat tadi dosennya membimbing siapa itu kan ya, kemudian ketika menang itu pulang bisa bawa sertifikat, bisa bawa hadiah dari sana, kemudian bisa mengajukan insentif prestasi, namanya nanti dimasukkan di Siprisma ya. Informasi prestasi mahasiswa. Berkasnya ada apa aja? Ada tadi ya surat tugas, KTM ya. KTM, surat tugas, kemudian sertifikat, kemudian poster kegiatan, sama dokumentasi. Jangan lupa dokumentasi ketika kegiatan di sana. Itu nanti akan dicek di apa itu di review dari saya dulu sebagai wakil dekan kemahasiswaan, kemudian di DKPTI ya, dari apa itu ya bagian kompetisi ya gitu. Nanti kemudian apa itu nanti ada laporan sudah jadi Siprisma itu disetujui berapa itu yang kemudian diambil di bendahara di DKPTI. Oke, itu Sobat Radik, berarti dengan adanya kompetisi komunitas berprestasi ini jadi lebih terstruktur ya Bapak ya. Jadi Sobat Radik itu nggak akan jalan sendiri karena dari FKI sendiri itu sudah ada wadahnya seperti itu. Nah mungkin dari kakak-kakak bisa dikasih tahu ke teman-teman bagaimana sih cara bergabung ke komunitas ini, dari masing-masing prodi mungkin bisa dijelasin. Oke. Ya boleh dari aku dulu. Jadi untuk step by step ya buat teman-teman FKI dan khususnya di prodi sistem informasi itu untuk tahapan bergabung di komunitas itu sangat mudah ya.
Yang pertama itu kan nanti ada kurang lebih ada 2 narah hubung yang bisa kalian hubungi juga. Bisa ke aku sendiri, Hasbi, dan juga ada dari sekretaris komunitas di Audisi. Kebetulan untuk nama komunitasnya udah ada. Apa tuh Kak? Boleh di-spill tuh Kak? Boleh. Jadi untuk di Prodi Sistem Informasi, nama komunitasnya itu Core, ya singkatannya Core. Oke. Tapi untuk kepanjangannya itu ya Community of Research and Excellence. Oke, Ya, super gitu. keren banget tuh Sobat Radik. Jadi Sobat Radik dari sistem informasi yang mau gabung ke komunitas berprestasi bisa banget langsung hubungin Kak Hasbi ya Sobat Radik. Ya, Namanya core ya, tinggal Namanya Core. Core of the core. Intinya inti ya. Iya, itu dari sebuah inti kayak ibarat jantung mah. Nah, itu dari intinya. Oke, Keren. Gitu. keren Terpusat banget. di sana. Mungkin bisa dilanjut dari Kakak Teknik Informatika ya Kak Chandra. Ya, untuk kalian yang mau join buat komunitas ini tuh ya sama mudah karena nggak ada interview, nggak ada pengikatan sama sekali juga. Jadi kalian bisa langsung kontak me atau nanti mungkin kita bakal launch juga buat Instagramnya ya. Iya, boleh. Ya mungkin kita bakal ya develop juga buat future website juga biar kalian bisa tahu apa sih komunitas ini sebenarnya, detail about community-nya itu gimana. Ya kalian bisa kontak nanti di situ. Itu jadi. Oke, itu dari Teknik Informatika. Jadi besok bisa hubungin Kak Chandra ya Sobat Radik. Kemudian dari ilmu komunikasi sendiri, Mungkin kalau dari ilmu komunikasi ini sebenarnya dari kita masih belum ada progres, tapi kita udah nyusun konsep sama perkiraan nama yang bakal kita pakai itu insya Allah namanya Preskom atau oke. atau itu singkatan dari prestasi komunikasi. Jadi kita masih nyusun konsep sama alur buat mungkin teman-teman yang ingin join buat lomba atau apa mungkin bisa kontak ke saya, tapi insya Allah secepat mungkin nanti kita bakal menginformasikan lagi terkait komunitas ini, nanti kita share lagi buat kedepannya. Oke, itu Sobat Radik buat ilmu komunikasi juga bisa banget langsung hubungin Kak Arlan ya. Kita tunggu aja progresnya karena nggak akan lama lagi komunitas ini akan terbentuk. Kemudian dari Bapak sendiri mungkin ada closing statement buat Sobat Radik. Oke, untuk closing statement dari saya, jangan pelit informasi. Oke. Jangan pelit informasi. Contohnya apa? Misalkan teman-teman tadi ya mau ikut lomba mandiri, itu salah satu bentuk pelit informasi. Jadi tahu informasi lomba, datang sendiri, berangkat sendiri, bertanding sendiri, menang sendiri. Nah itu tidak akan berkembang begitu nanti ya. Jadi kalau dapat informasi, share ke komunitas. Teman-teman di komunitas nanti juga akan berbagi informasi. Jadi kalau teman-teman mahasiswa pengen sukses, salah satu kuncinya adalah jangan pelit informasi ya. Istilahnya kalau ada informasi yang bagus, penting itu bisa dibagikan. Nanti teman-teman akan bertumbuh. Nah, salah satu untuk bertumbuh itu kita bangun di mana? Salah satunya dibangun di komunitas prestasi ini. Dan ada ini ya, ada apa itu harapan ke depan lah ya teman-teman nanti ketika sudah menang, sering menang, kemudian lulus jadi alumni itu kan ya, teman-teman masih ingat komunitas kalian gitu kan ya. Jadi ketika teman-teman yang sudah pada jago nih ya dulu istilahnya sering ikut kompetisi sering menang, harapannya doa kami selalu sukses itu kan ya. Nah itu bisa mensupport adik-adik ini yang masih kuliah ke depan nanti. Oke, Bisa baik. terus bertumbuh. Tuh Sobat Radik, jadi jangan pelit informasi ya, karena mau gimana pun kita tuh hidup berdampingan, kalau kita berbagi pasti juga ada impact-nya ya Bapak ya. Gak kerasa ya Sobat Radik, kita sudah sampai di penghujung acara. Sungguh luar biasa, terima kasih sudah hadir di sini Bapak Mada, Kak Hasbi, Kak Chandra dan Kak Arlan untuk menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol bareng Sobat Radik. Ini pengalaman yang cukup berharga ya, karena mungkin dari sini kita akan mengeluarkan, akan melahirkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi ya setelah ini, seperti itu. Mungkin dari perbincangan ini kita belajar bahwa komunitas itu juga bukan sekedar wadah, tapi juga bagaimana cara kita itu berprestasi secara bersama-sama, seperti itu. Maka dari itu Sobat Radik yang masih ragu buat join komunitas berprestasi atau pengen banget berprestasi tapi masih bingung tuh harus kemana, itu bisa banget nanti tungguin aja dari Kak Hasbi, Kak Chandra dan Kak Arlan.
untuk join langsung di komunitas berprestasi di FKI, karena komunitas ini tuh cukup sangat bermanfaat ya Pak untuk kedepannya, seperti itu. Mungkin terima kasih sebesar-besarnya Ya, untuk sama-sama. Bapak Mada, Kak Hasbi, Terima kasih Kak kembali. Chandra, dan Kak Arlan. Sampai di sini dulu. Oke. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan perbuatan. Sama-sama dari kita salah. Mohon maaf. Terus berkarya, sukses selalu, dan Amin. sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima Bye. kasih. Bye.